Anggota Jemaat Gemit Salom Ende terkasih, salam kasih Tuhan Yesus kami sampaikan bagi Bapak Ibu bersama seisi rumah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memenuhi hati dan pikiran jemaat sekalian di dalam Kristus Tuhan. Pergumulan kita akan pandemi COVID-19 belum berakhir. Bahkan dari hari ke hari semakin banyak orang yang terpapar dan harus menjalani isolasi baik mandiri maupun di rumah sakit. Begitu pula yang meninggal akibat COVID-19, angkanya semakin bertambah. Hal ini bukan hanya menjadi berita yang terjadi di tempat lain, tetapi kini ada di daerah kita, kota kita, bahkan juga ada dalam persekutuan jemaat kita. Beberapa anggota jemaat kita dinyatakan positif COVID-19 setelah melakukan pemeriksaan rapid antigen, dan karena itu mesti menjalani isolasi mandiri di rumah. Bahkan ada anggota jemaat yang meninggal dan dikuburkan dengan menggunakan protokol COVID-19. Beban keluarga yang mengalami peristiwa ini semakin berat ketika orang-orang di sekitar bahkan kaum kerabat menjauhi mereka karena khawatir dengan penyebaran COVID-19 ini. Dalam kondisi yang semakin mengkhawatirkan ini, pengharapan kita kepada Yesus Kristus mesti kita perteguh bahwa masa sulit dan kelam ini akan berakhir, karena masa depan itu sungguh ada bagi kita yang percaya kepadanya. Walaupun demikian, pengharapan kita kepada Yesus Kristus, penguasa semesta, yang menjaga dan memelihara kehidupan, tidak membuat kita acuh dan pasif. Kita bertanggung jawab merawat kehidupan yang Tuhan anugerahkan dengan berdisiplin dan taat menerapkan protokol kesehatan dari pemerintah. Gereja dalam hal ini, Gemit, sebagai penerima mandat untuk menjaga kehidupan dari Tuhan, menyikapi keadaan ini dengan membuat sejumlah SOP yang bertujuan untuk mencegah penyebaran virus berbahaya dan mematikan ini. Kita Jemaat Salom Ende dikategorikan dalam zona merah karena ada anggota jemaat yang terpapar bahkan meninggal dunia, sehingga ibadah minggu di gedung gereja ditiadakan dan dilakukan secara online, dan ibadah mandiri oleh setiap keluarga menggunakan liturgi yang disediakan sekretariat gereja. Kita semua, saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, diberikan mandat oleh Tuhan untuk menjaga dan merawat kehidupan. Karena itu kami menghimbau untuk sungguh-sungguh memperhatikan hal-hal sebagai berikut: menggunakan masker dan face shield atau masker wajah secara benar sejak keluar rumah, ketika ada di tempat lain, ketika ada di tempat-tempat belanja, ketika berbicara dengan orang lain. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun dan hand sanitizer. Menahan diri untuk tidak berjabatan tangan, berpelukan, atau berciuman, bahkan pada peristiwa kematian sekalipun, karena semua orang mesti dicurigai sebagai orang yang berpotensi COVID-19. Perlu kita waspadai, karena bisa saja pada saat menangis, air mata dan percikan ludah bisa mengenai orang di sekitar dan berpotensi menularkan virus ini. Bagi anggota jemaat yang karena tugas dan urusan tertentu bepergian keluar daerah atau luar kota, maka sebaiknya melakukan isolasi mandiri
sebelum kembali berinteraksi dengan sesama. Anggota jemaat yang merasa terganggu kesehatan, batuk, pilek, sesak napas, meriang, mual, mencret, dan lain-lain, segera melakukan pemeriksaan kesehatan agar dilakukan pencegahan secara dini dan mengambil tindakan yang menolong diri serta orang lain. Marilah kita memahami bahwa penyakit ini bukan aib, sehingga harus disembunyikan atau ditutupi. Karena itu kami mohon kebesaran hati dari anggota jemaat untuk terbuka kepada pihak lain, dalam hal ini pemerintah setempat dan majelis rayon, agar kita bisa memiliki data yang lengkap tentang jemaat demi pengambilan kebijakan berkaitan dengan pelayanan. Anggota jemaat yang harus melalui masa isolasi mandiri sehingga tidak keluar rumah dapat menyampaikan kebutuhan melalui majelis rayon agar dapat dicari jalan keluar. Jangan beri cap negatif kepada seseorang atau satu keluarga yang terpapar COVID-19, sebab mereka tidak pernah mengharapkan kondisi seperti itu. Berilah dukungan kepada sesama anggota jemaat, baik itu melalui SMS, WA, telepon, dan media sosial lainnya. Pelaksanaan ibadah di gereja akan kembali dilaksanakan di gereja setelah memperhatikan kondisi di lapangan dan juga mengikuti keputusan pemerintah daerah. Oleh karena itu kami menghimbau agar anggota jemaat dengan kategori lansia, anak-anak, ibu hamil, orang yang menderita penyakit kronis, orang yang merasa kurang sehat, apabila ibadah kembali dilaksanakan di gereja, maka mereka yang disebut dalam kategori di atas dapat menahan diri untuk tetap beribadah di rumah. Akhirnya, marilah kita dengan sungguh-sungguh memaknai ungkapan ini, bahwa yang menang dalam pertempuran ini bukan orang-orang yang kuat, tetapi orang-orang yang mampu menyesuaikan diri dalam situasi yang baru ini. Ada banyak sekali pilihan dalam kondisi ini. Ada orang yang memilih untuk cuek atau malas tahu. Ada orang yang memilih kesenangan dan tidak peduli dengan protokol kesehatan. Namun kita mesti menempatkan kehidupan di atas segala-galanya. Mari kita bermigrasi dari pro-choice ke pro-life. Firman Tuhan dalam Ulangan 30 ayat 19b berkata, "Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu." Tuhan Yesus Allah kehidupan memberi perlindungan dengan tiang awan dan tiang api, baik itu di siang dan di malam hari. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.